Shalom. Hello everyone. My name is Claire and I prepare myself before Sunday school. I shower, wear neat clothes, open my Bible, and turn on the TV. Come on everyone, join me on this online Sunday school. Happy Sunday! Oke. Shalom! Shalom adik-adik. Shalom. Ya, hari ini kita bersama siapa nih, Lady? Uncle Esra, Hmm, Auntie Selin, Daddy, Mami, Queen, sama? Lasu? Mika. Mika. Ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita biasanya ada apa sih, Lady? Yel. 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 Nah, jadi kita mau sama-sama yel. Adik-adik di rumah juga bersama-sama ngelakuin yel-yelnya ya. Nah, oke siap, Lady? Siap. Oke, mulai yuk. 1, 2, 3. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. Yes. Bright. Karena kayaknya minta 1 kali semangat deh. Ya, satu kali Oh, lebih satu semangat lagi. lagi. Iya. Oke, siap. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. Oh yes. Bright. Oke, semangat sekali ya, Lady ya. Nah, hari ini kita merasa Bahagia. bukan bahagia. Lakukan yang baik. Iya, baik juga sih. Hari ini kita merasa baik ya. Bahagia. Ya, dan sama-sama kita mau puji Tuhan karena kita bisa bersekolah minggu lagi di hari Karena ini. kita mau nyanyi bahagia. Bahagia ya, hari ini kurasa bahagia. Oke, siap? 1, 2, 3. Yeah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara selima. Siapa satukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh. Kau
Sucika pimpin kita dalam doa. Kenapa Buka dan enggak doa aku firman. seri? Nanti saya. Sucika aja ya. Oke, mari adik-adik kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Engkau mengumpulkan kami Tuhan, untuk kami beribadah Tuhan di dalam sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar setiap kami Tuhan mempunyai hati yang mau dengar-dengaran, mempunyai hati yang gembira Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah apalah Sucika? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, jadi nanti ada Lase yang akan cerita tentang Nabi Nuh. Lady tahu nggak Nuh itu buat apa sih? Gak tahu, yuk. Nggak tahu. Noah. Noah. Iya, Noah. dia buat apa tuh? Oh. Besar banget. Bah. Bah. Batu. Batra itu perahu kapal yang sangat besar ya. Ingat Betul. ceritanya? Nah, Siapa aja yang masuk? ada berapa orang yang masuk ke kapal itu? 3. 100. Bener sih, tiga orang anak. Iya. Ya. Belum papa mamanya. Oke, nah jadi sebelum kita dengarkan cerita, nah ada satu lagu nih Ayolah. yang judulnya Nah, Nabi Nuh. Nani itu apa? Nabita, Ma. Nabi Nuh. Nah, kita menyanyi sama-sama sebelum kita dengar cerita ya adik-adik, oke? Oke. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Sekali lagi, Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali kita akan menyanyi dari awal ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang selamat. 8 orang Halo Caca, happy Sunday, aduh Caca. Halo Kostika. Apa nih Caca tumben nih? Diem-diem aja nih, biasa kan Caca heboh ya, bersemangat gitu, yang bawa suasana gitu. Nih hari Minggu loh udah siap gitu kan. Apa nih Caca nih? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ya ampun Caca, ini pasti ada masalah nih. Kita nggak boleh biarkan bermasalah nih. Coba Caca cerita dong, kan kita di sini temen ya, satu
persekutuan gitu, kita jaga rahasia ya. Teman-teman jaga rahasia, janji ya. Janji, oke? Jadi takut. Karena jaga rahasia. Ini jaga rahasia, kita bisik-bisik ya. Teman-teman jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sama ya. Pokoknya gini ya. Gini, rahasia. Tadi kan temannya Caca mau pinjam mainan. Ya. Abis itu Hah? mainannya direbut. Padahal Kita kasih. direbut, Caca nggak mau kasih, tapi langsung direbut sama dia. Oke, terus? Jadi Caca dorong aja dia sampai jatuh bisa nangis. Caca dorong dia, terus dia jatuh dan nangis. Iya. Ya ampun, Caca. Tapi Caca nyesel sekarang. Kalau Caca juga takut nanti Caca kalau dihukum. Caca dihukum sama Tuhan nanti air bah datang kayak Nuh gimana? Ya ampun, enggak dong. Ini gini, Cah, yang pertama ya. Yang pertama ya, Tuhan gak mungkin datang air bah lagi. Emang iya kok. Caca ingat gak ada pelangi yang Tuhan berikan? Oh, emang kenapa? Itu buktinya Tuhan tidak akan menghancurkan umat manusia dengan air bah lagi. Oh, Terus kedua ya, ya. kan Caca ingat gak Tuhan udah datang ke dunia untuk apa? Oh, udah menyelamatkan kita kayak salib Betul, ya. menebus dosa kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi ketika Caca udah percaya sama Tuhan, Tuhan pasti ngampunin Caca. Nah yang ketiga, Ca, Ya. kalau misalkan Caca merasa bersalah, Heeh. Caca nggak usah takut, Caca cerita aja. Oh iya. Kan malah kalau misalkan Caca merasa bersalah itu bagus. Oh iya. Karena- Bisa bertobat ya. Iya, karena Roh Kudus Tuhan itu menegur Caca. Artinya Caca ini ditegur Tuhan gitu loh. Kalau misalkan Caca tuh punya kesalahan gitu. Wah. Jadi iya, ketika Caca atau teman-teman merasa bersalah, jangan diem aja takut gitu. Cerita sama lause-lause ya kan? Oke kok. Gitu, Ca. Jadi ingat ya, jangan takut lagi karena Tuhan sudah menyelamatkan Caca. ya Caca dan Koko dan teman-teman semua, oke? Oke. Jadi kita langsung ke lause teman-teman. Happy Sunday. Adik-adik, lihat, Lause naik apa ini? Ya, benar, Lause naik perahu. Perahu jalannya di air. Perahunya besar ya? Ya, tapi ada yang lebih besar sekali, yaitu Bahtera Nuh. Nah, firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Kejadian 6 sampai 9 ayat 1 sampai 17. Adik-adik, Allah begitu baik dan mulia. Ketika Allah melihat manusia betapa jahatnya dan berdosa, Allah memutuskan untuk membinasakan semuanya. Ada seorang bapak yang bernama Nuh. Nuh dan keluarganya sangat mengasihi Allah. Di antara semua manusia, hanya keluarga Nuh yang percaya dan taat kepada Allah. Allah mengatakan kepada Nuh tentang rencananya. Allah mengatakan kepada Nuh akan membangun sesuatu yang sangat besar. Apakah itu? Ya, Allah mengatakan kepada Nuh akan membangun sebuah bahtera yang sangat besar dan kuat terbuat dari kayu. Sehingga keluarga Nuh dan sejumlah binatang-binatang akan terselamatkan dari air bah yang dikirim oleh Allah. Allah memberitahukan kepada Nuh bagaimana cara membangun bahtera itu. Dari jumlah ruangan-ruangan yang harus ada, letak pintunya, dan juga bagaimana caranya agar bahtera itu kedap air. Nuh taat akan perintah Allah. Nuh yang beriman melakukan apa yang
diberitahukan oleh Allah kepada Nuh. Dia mengambil kayu gofir dan melapisi dengan getah agar kayu-kayu itu bisa menempel. Nuh membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun bahtera tersebut. Berapa lama Nuh dapat menyelesaikan bahtera tersebut? Membutuhkan 120 tahun untuk menyelesaikan bahtera. Lause yakin pada waktu Nuh membangun bahtera tersebut, para tetangganya memperhatikan Nuh mengerjakan pekerjaan itu. Mungkin mereka menertawakan Nuh dan pesannya atas penghakiman dan juga air bah yang akan datang. Orang-orang tidak mau mendengarkannya dan mereka tidak mau percaya dan juga mereka tidak mau berbalik dari kejahatan dan tidak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Akhirnya bahtera itu telah selesai. Nuh mulai mengisi bahtera tersebut dengan makanan dan kebutuhan lainnya. Allah telah mengatakan kepada Nuh agar membawa sepasang dari setiap jenis makhluk hidup ke dalam bahtera itu dan 7 pasang dari setiap jenis hewan dan burung tertentu yang Tuhan telah tentukan. Jadi Nuh dan keluarganya serta segala makhluk ciptaannya masuk ke dalam bahtera. Setelah mereka aman di dalam bahtera, siapa yang menutup bahtera tersebut? Yang menutup pintu bahtera tersebut adalah Allah. Waktu penghukuman sudah tiba. Hujan sudah mulai turun selama 40 hari dan 40 malam. Air menggenang sudah di mana-mana. Bahtera mengapung di atas air. Rumah-rumah, pohon, gunung, lembah, semua tertutup oleh air bah. Manusia dan hewan semuanya mati. Yang hidup hanyalah yang berada di dalam bahtera. Hujan mulai berhenti. Perlahan-lahan air mulai surut. Allah mengirimkan angin untuk mengeringkan air bah. Akhirnya, bahtera yang sangat besar itu kandas di pegunungan Ararat. Nuh mengirimkan burung merpati keluar dari bahtera. Tetapi burung merpati itu kembali kepadanya. Dengan cara itu, Nuh mengetahui bahwa burung merpati itu tidak mendapat tempat yang kering di luar sana. 1 minggu kemudian, Nuh mengirimkan kembali burung merpati. Burung merpati datang kembali kepada Nuh dengan membawa sepucuk zaitun. Nuh dan keluarganya sangat senang sekali karena dia mengetahui bahwa air sudah mulai surut. Kemudian setelah 1 minggu berikutnya, Nuh kembali mengirimkan seekor burung merpati. Burung merpati itu tidak kembali kepadanya. Akhirnya air pun surut. Allah berkata kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera, kamu dan istrimu,
dan anak-anak Nuh laki-laki serta istri-istri mereka. Demikian pula segala jenis makhluk hidup yang ada bersama kamu. Pasangan demi pasangan, segala makhluk hidup keluar dari bahtera. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang melompat, ada yang terbang, merayap. Mereka keluar dari bahtera. Mereka menjelajahi bumi dan berkembang biak semakin banyak. Setelah Nuh keluar dari bahtera dan menginjakkan kakinya di bumi, Nuh beserta keluarganya membangun sebuah mezbah dan mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Allah. Dengan ini caranya Nuh untuk mengucapkan syukur pada Allah atas penyertaan Allah, pemeliharaan Allah, dan perlindungan Allah kepada Nuh dan keluarganya. Allah sangat senang kepada persembahan Nuh dan doa Nuh dan keluarganya. Allah kembali mengulangi perkataannya pada waktu yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Allah ingin agar manusia memenuhi bumi ini. Allah membuat suatu perjanjian dengan Nuh, suatu janji yang khusus bahwa Allah tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk membinasakan semua makhluk di bumi. Kemudian Allah menunjukkan suatu tanda sebagai peringatan bahwa Allah selalu menjaga janjinya. Tanda apakah yang ditunjukkan Allah di langit? Aku telah membuat pelangi di awan-awan, dan itu akan menjadi tanda janji Tuhan antara aku dan manusia. Adik-adik, Allah terus menunjukkan rasa sayangnya dan kasih setianya kepada Nuh dan keluarganya sampai sepanjang hidup mereka. Nah, adik-adik, Nuh pasti mengalami kesulitan dalam mengerjakan membangun suatu bahtera. Tapi dia tetap mengerjakannya. Walaupun hanya keluarganya saja yang membantu dia, tetapi dia bisa menyelesaikan pekerjaannya membangun bahtera yang besar. Tentu saja itu adalah pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, setelah lama kemudian Allah mengirimkan anaknya Yesus sebagai juru selamat kita. Untuk juru selamat kita untuk dihukum dan mati atas dosa-dosa kita. Orang yang percaya dan datang kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Adik-adik, Tuhan mau anak-anaknya datang bertobat. Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang bertobat. Nah, jadi yuk adik-adik, kita datang bertobat dan jauhkan semua dosa-dosa kita. Nah, misalkan kita jangan lagi menyontek, jangan lagi mengejek teman-teman, dan juga jangan berlaku tidak sopan pada orang tua atau hal lain yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, jangan lupa adik-adik
mentaati perintah Tuhan. Walaupun sangat sulit perintah Tuhan ya, seperti di Alkitab, Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Wah, sulit. Tapi adik-adik jangan takut dan khawatir, karena Tuhan telah memberikan perintah, maka Tuhan akan membantu kita. Seperti Nuh juga dibantu oleh Tuhan kan? Nah, adik-adik, misalkan lagi nih, papa mama kita memberitahukan kita agar kita berhati-hati pada waktu bermain. Nah, adik-adik harus mematuhinya, mentaatinya, agar Tuhan juga melindungi dan menjaga adik-adik kita semua. Jadi, bila kita mentaatinya, pasti Tuhan menolong. Seperti Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Demikian juga Tuhan menyelamatkan kita bagi orang yang percaya kepadanya dan datang bertobat kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat kepada kita. Dan sekarang Tuhan telah datang untuk kita orang-orang yang berdosa. Tuhan mau mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Nah, sekarang adik-adik kita yang percaya kepada Tuhan dan mau datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan dan keselamatan kepada kita semua. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, Tuhan datang untuk kami orang-orang berdosa, agar kami semua diselamatkan. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami bila kami bersalah dan tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah mengatakan kepada Nuh tentang rencananya. Dia mengatakan kepadanya akan membangun sesuatu yang besar. Apakah itu? Bahtera. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bahtera tersebut? Ketika Nuh dan keluarganya dan semua ciptaannya merasa aman di dalam bahtera, menurut kalian siapa yang menutup pintu bahtera itu? Ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera dan menginjakkan bumi, menurutmu apa yang mereka lakukan? Membangun mesbah. Kemudian Allah menunjukkan suatu tanda sebagai peringatan bahwa Allah akan selalu menjaga janjinya. Tanda apakah yang ditunjukkan Allah di langit?
Pelangi, Elsa. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Oke teman-teman semua, happy Sunday dan kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk menerapkan firman Tuhan di hari-hari berikutnya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. See you.